Tapi kalau Ane tadi bertanya, setelah di unboxing nih, setelah di unboxing ternyata wah mengecewakan. Iya. Kadang kita nggak pakai seleksi-seleksian, tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup semuanya. Siapa yang mau udah syukur. Iya, siapa yang lewat depan mata, ayo. Jadi jangan cuman kelepek-kelepek lihat gantengnya aja. Ya, saya suka tersepona kalau lihat pria tampan. Ya. Jangan sampai orang tua berpikir gini, udahlah kalau aku ngomong nanti ujung-ujungnya jadi ribut, mendingan aku nggak mau ngomong. Sana Gih, nanti tunggu aja biar rasain akibatnya. Nah, kena kan nggak batunya baru tahu. Kena gitu batunya baru tahu, itu kan nggak enak banget ya. Shalom, dan gimana kabarnya sahabat curhat bersama New Life pada hari ini? Nah, pada hari ini jumpa lagi nih bersama kami dengan tema yang setiap hari Kamisnya temanya sangat menarik dan sangat luar biasa ya. Temanya adalah hati-hati kamu jatuh cinta sama siapa. Wow, biasanya hati-hati itu kalau misalnya anaknya mau pergi sekolah, hati-hati ya nyebrang di jalan kayak gitu. Tapi ini tentang percintaan juga ternyata harus hati-hati. Nah, hati-hatinya dalam hal apa aja sih? Nanti kita tanya langsung nih ke pakarnya, ke narasumber kita pada hari ini yang akan menjawab setiap pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, mungkin sahabat curhat juga memiliki pertanyaan atau masalah-masalah lainnya mengenai percintaan atau mengenai kesehatan atau masalah hubungan rumah tangga atau masalah apapun, boleh langsung hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau langsung komen nih di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Ana, cantik banget malam ini. Ya, ikutin Ibu, harus ikut cantik. Iya. Selamat malam juga sahabat curhat bersama dengan New Life dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ya, gimana nih Bu kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Iya, kita syutingnya lagi di Eropa ini ya, Ana ya. Jadi yang disaksikan sama sahabat curhat malam hari, tapi di luar masih terang benderang. Betul, iya. Amin, ya ampun, ini kayaknya tanda-tanda sudah nubuatan saya akan ke Eropa. Asik. Iya. Nah Bu, ini masalah cinta, kayaknya cinta lagi nggak habis ya. Manusia butuh yang namanya cinta. Nggak lepas tentang namanya cinta. Tapi tema pada malam hari ini, hati-hati kamu jatuh cinta sama siapa. Nah, bukannya hati-hati itu kalau misalnya nyebrang jalan, hati-hati misalnya kalau pulang larut malam kayak gitu. Tapi Titi DJ ya, hati-hati di jalan. Iya. Halo Titi DJ. Siapa tahu menyaksikan. Siapa tahu nonton ya. Iya. Tapi ini hati-hati kamu jatuh cinta sama siapa. Memangnya kalau jatuh cinta emang harus hati-hati juga. Ya, soalnya gini kalau kita salah pilih baju, kita paling nyeselnya cuman beberapa jam waktu kita ada di satu acara, misalnya saltum gitu ya. Ya, dalam beberapa jam itu kita bakalan ngerasa nggak nyaman, kita bakalan ngerasa nggak tenang, nggak enak gitu ya. Tapi kalau yang namanya kita salah milih pasangan, itu penyesalannya bisa seumur hidup. Karena pernikahan di dalam Tuhan itu kan sampai maut yang memisahkan ya, Ane ya. Jadi sekali kita sudah memutuskan, no turning back gitu loh. Nggak ada tuh istilahnya ada pintu kemana saja yang bisa membuat kita keluar dari pernikahan itu gitu ya. Karena memang pernikahan di dalam Tuhan itu sampai kematian yang memisahkan gitu. Jadi kita bakalan nyesalnya ya seumur hidup, sampai sisa usia kita bakalan nyesal terus. Makanya emang penting banget sih kita berhikmat lah ya dalam memilih pasangan. Kita benar-benar mendengar apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, dan jangan biarkan kita dikuasai sama yang namanya si hawa dan si nafsu. Udah kenalan sama si hawa dan si nafsu. Aduh, gimana ya Bu? Iya, karena gitu ya, kalau kadang-kadang dikendalikan sama hawa dan nafsu, akhirnya udah jelas-jelas nggak bener, kita tetap libas terus. Udah jelas-jelas banyak misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin nggak cocok sama kita, masih diterobos terus gitu ya. Akhirnya begitu pernikahan yang nggak bahagia, terus
siapa yang salah gitu ya. Kadang-kadang Tuhan juga yang salah. Tuhan juga jadi kambing hitam karena betul. Dan kecenderungan orang rata-rata kalau misalnya Tuhan kenapa keadaanku seperti ini, Tuhan kenapa suamiku seperti ini, jadi memang kan semuanya katanya kenapa Tuhan izinkan ini? Ya, gara-gara gitu ya. Tuhan semuanya gitu ya. Ya, gini, kadang-kadang manusia itu melupakan ya bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia itu sebagai robot ya, Ana ya. Jadi manusia itu diciptakan lengkap dengan kehendak bebas. Jadi Tuhan sebenarnya rindu supaya setiap kita anak-anaknya itu mengikuti Tuhan, mengikuti maunya Tuhan dengan kehendak bebas yang kita miliki gitu ya. Jadi kita nggak diprogram gitu, terus segala sesuatunya itu Tuhan mau kita nurut-nurut aja gitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang kita bisa pilih sendiri. Ada hal-hal yang memang di bawah kehendak kita seperti itu ya. Hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Seperti misalnya kita lahir dari orang tua yang mana. Itu bukan kita yang mutusin gitu ya. Nah itu adalah kehendak Tuhan gitu ya. Memang Tuhan yang menginginkan gitu. Memang itu takdir dari Tuhan gitu ya. Kemudian warna rambut kita seperti apa, bentuk rambut kita seperti apa, bentuk wajah kita seperti apa, warna kulit kita seperti apa, ini udah dari sononya gitu ya. Yang kita nggak bisa rubah. Nah untuk hal-hal yang memang kita tidak bisa rubah, memang kita harus berdamai dengan keadaan gitu ya. Kita harus belajar untuk menerima itu dan mengucap syukur atasnya. Tetapi kalau pasangan hidup, Tuhan memang punya kehendak, Ana. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita kebebasan untuk kita bisa memilih gitu ya. Di tengah-tengah banyaknya opsi di dunia ini, termasuk juga pekerjaan, kemudian kita mau makan apa, baju apa yang mau kita pilih. Ada hal-hal tertentu yang memang kita bisa pilih dalam hidup ini gitu ya. Nah termasuk diantaranya pasangan hidup itu. Jadi tidak semuanya lalu serta-merta ya ini karena Tuhan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang akibat dari pilihan kita, ya kita harus belajar untuk bertanggung jawab dan mengakui hal itu gitu, dan belajar untuk memiliki kesadaran bahwa penting bagi kita untuk memang berhati-hati itu tadi dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi kalau pasangan hidup juga kita memilih ya Bu ya. Berarti dalam artian yang banyak ditanyakan orang nih di Nusantara ini gitu. Jadi sebenarnya jodoh ini kita yang pilih apa Tuhan yang pilih untuk kita sih Bu? Ya, jadi sebenarnya gini nak, Tuhan dengan kemahakuasaannya tentu dia bisa melihat ya apa yang menjadi pilihan kita ke depannya seperti itu. Tetapi bukan Tuhan yang serta-merta gitu ya, kemudian harus yang ini gitu ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, kayak misalnya kita mau dekat sama siapa gitu ya. Nah kita udah tahu nih misalnya ada saat-saat tertentu di mana mungkin orang yang dekat dengan kita misalnya ya berbeda keyakinan, atau misalnya kita lihat punya kebiasaan-kebiasaan buruk nih yang nggak sesuai dengan kebenaran firman gitu ya. Tapi kita tetap terus mengeraskan hati, kita pengen terus untuk bersama-sama dengan dia, dan kita berpikir bahwa suatu saat orang ini akan berubah gitu ya. Nah ini kan berarti ada juga kendali dari kehendak bebas kita gitu ya. Jadi memang Tuhan bisa memilihkan yang terbaik untuk kita. Tetapi kalau kitanya nggak mau dipilihkan sama Tuhan, ya Tuhan juga pribadi yang sangat gentleman sih gitu. Tuhan itu pribadi yang juga tidak akan memaksakan seperti itu, Ana. Jadi ya memang ada juga kendali dari kita untuk mengambil keputusan akan pasangan hidup yang kita mau pilih seperti itu. Biasa sekali. Berarti yang bertanya nih, jodoh itu di tangan siapa nih? Banyak anak muda yang bertanya jodoh itu di tangan siapa. Nah, boleh diundurin lagi nih video ini ke 30 detik belakang. Nah, untuk tahu jawabannya sebenarnya jodoh di tangan siapa sih. Nah, tapi ya Bu, kadang kalau misalnya kita lagi jatuh cinta kan Bu, bahkan bukan jatuh cinta aja, mencintai seseorang gitu ya. Rasanya semua mau di pandangan kita orang itu bagaimana, semuanya rasanya baik gitu ya. Semua baik, apa yang dia lakukan ya udah deh nggak apa-apa, itu kayaknya baik gitu. Tapi gimana sih kita bisa tahu bahwa pasangan tersebut atau orang yang kita cintai tersebut benar-benar tulus sama kita? Iya, sebenarnya sih kita bisa lihat ya dari kesehari-hariannya. Makanya sebenarnya penting bagi kita ketika kita
memilih ya, proses seleksi gitu ya, itu no point to rush gitu ya. Buat apa sih kita buru-buru? Nah kadang-kadang yang jadi masalah nih, kita terlalu buru-buru pengen kejar target, kejar tayang gitu ya, jadi akhirnya kita melupakan banyak hal. Atau karena kita sudah lihat begitu gantengnya dia gitu ya, udah tersepona dengan ketampanannya, akhirnya kita membutakan segala-galanya. Nah padahal sebenarnya cinta itu nggak buta gitu ya. Makanya kalau tadi Ana bilang, cinta itu rasanya semuanya baik gitu ya. Tergantung sebenarnya, tergantung dari apakah kita mau belajar terbuka apa adanya dengan orang yang dekat dengan kita, atau kadang-kadang kita masih berusaha untuk menutup-nutupi nih gitu. Sebenarnya alangkah baiknya kalau yang namanya menjalin sebuah hubungan gitu ya, berpacaran, sebaiknya itu jangan hitungan 1-2 bulan gitu ya. Dan jangan juga baru kenal 1-2 bulan udah I love you, you love me gitu ya. Karena itu terlalu prematur gitu loh. Dari mana kita bisa mengatakan kita mencintai seseorang kalau kita baru lihat, wah katanya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Maksudnya tenang dulu, diuji dulu gitu, dilihat dulu gitu. Jangan hanya karena tampilan luar, karena seringkali kita kan ngejudge orang itu dari cover ya gitu ya. Jangan hanya karena tampilan luarnya dia kelihatan begitu berwibawa, begitu luar biasa dan keren gitu ya, terus kita udah kelepek-kelepek gitu ya, terus semuanya udah berasa bunga-bunga di mana-mana gitu. Tenang dulu lah gitu ya, tenang dulu, coba dulu lah lihat kesehari-hariannya seperti apa sih gitu. Saat dia menghadapi masalah, gimana sih hubungan dia sama orang-orang di sekelilingnya, gimana sih hubungan dia sama keluarga, gimana sih cara dia bertutur kata, gimana sih, apa sih prinsip-prinsip hidupnya gitu ya, apa yang menjadi pegangan atau nilai-nilai prinsip yang menjadi keyakinan dia, bagaimana dengan kepercayaannya kepada Tuhan, bagaimana dengan visi misinya, apakah dia punya tujuan hidup atau enggak gitu ya. Karena kita menjalani, sekali lagi kita memilih pasangan hidup ini sampai dengan akhir kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita milih yang abal-abal gitu ya, ya jangan salahin siapa-siapa gitu. Nantinya kalau pernikahan kita jadinya abal-abal juga gitu ya. Karena ya itu tadi bukan kesalahan Tuhan, bukan kesalahan dia gitu ya, tetapi ya memang sebenarnya kita punya kehendak bebas dan kita punya andil dalam hal ini. Karena itu kalau sedang membangun sebuah hubungan, ya belajarlah buka mata, buka hati, buka telinga, komunikasi, ya banyak komunikasi. Coba kenalkan sama orang tua, biarkan orang tua melihat gitu ya, biarkan orang tua juga memberikan penilaian. Kalau kita punya orang tua rohani, diskusikan, ngobrol sama orang tua rohani gitu ya, ajak gitu, jangan maunya berdua-duaan mulu. Menikmati Bu. Ya ada saatnya mau berdua-duaan boleh, tetapi jangan terus-terusan ya. Maksudnya ada saatnya juga kita juga mengenal lah keluarganya, mengenal komunitasnya, sama siapa sih dia bergaul gitu ya, sama siapa sih dia banyak menghabiskan waktunya, apa yang menjadi hobinya gitu ya. Kan enak ya kalau kita tahu banyak hal tentang kehidupannya, jadi paling nggak kita bisa dapat gambaran seperti itu. Yang paling penting sih visi misinya gitu ya, dia punya tujuan hidup nggak, bagaimana pandangan dia ke depan nih gitu. Dan yang paling terutama penting itu adalah bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Apakah dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau belum? Apakah dia sudah merasakan cintanya Tuhan atau belum? Apakah dia mengakui bahwa dia nggak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia nggak mampu untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupannya, tetapi dia butuh Tuhan untuk senantiasa menolong, untuk senantiasa mengangkat kehidupannya, untuk senantiasa di tengah-tengah kelemahan dia, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan dia dan memberikan dia kelegaan, memberikan dia pertolongan. Karena prinsip ini sangat penting dalam membangun rumah tangga. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan biasanya jatuhnya akan menjadi orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri biasanya tanpa disadari adalah orang-orang yang self-centris ya. Jadi orang yang berfokus pada dirinya sendiri. Dan orang-orang yang berfokus pada dirinya sendiri biasanya kecenderungannya itu ada dua. Yang pertama, kalau dia terlalu berfokus pada diri sendiri, kalau dia berhasil, maka dia akan menjadi
menjadi orang yang jumawa, sombong, tinggi hati gitu ya. Dia mandang orang rendah, termasuk pasangannya bisa dipandang rendah gitu ya. Dan ketika dia gagal, dia bisa menjadi orang yang super duper depresi. Karena salah fokusnya sama diri sendiri. Karena diri manusia ini kan lemah ya. Diri manusia ini kan penuh dengan keterbatasan, dan diri manusia ini seringkali mengecewakan gitu ya. Karena itu kalau seseorang yang berfokus pada dirinya sendiri itu biasanya di sanalah timbul yang namanya kekacauan dan berbagai macam kejahatan gitu ya. Orang yang berfokus pada diri sendiri itu cenderung mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena itu penting banget sih memiliki pasangan hidup atau calon pasangan hidup yang memang benar-benar sudah merasakan cinta Tuhan, yang benar-benar ngerasain bahwa hidupnya dia ini nggak ada arti tanpa Tuhan gitu ya, dan memang dia benar-benar butuh Tuhan lah dalam hidupnya gitu. Iya. Kalau Tuhan aja disayangi, apalagi kita. Bener, gitu ya. iya. Terus kalau misalnya tadi Bu Dita bilang kalau misalnya kita punya teman dekat gitu, jangan ragu ya untuk misalnya dikenalin langsung gitu iya ya. dong, jangan diumpet-umpetin ya. Kadang karena orang tua gini, orang tua atau orang tua rohani ya, orang tua kandung maupun orang tua rohani itu tidak ada yang mengharapkan hal yang buruk sebenarnya dalam hidup kita. Doa mereka itu selalu untuk anak-anaknya itu kan pasti pengen yang terbaik ya, termasuk pasangan hidup gitu ya. Jadi jangan ngerasa nanti kalau dikenalin ke orang tua atau orang tua rohani, inilah nanti dicerewetin lah gitu ya. Maksudnya gini, kalaupun dicerewetin itu tandanya orang tua sayang loh gitu ya, karena orang tua itu pengen yang terbaik loh gitu. Bukan karena apa ya, bukan karena nggak seneng ngelihat kita seneng. Kadang-kadang entah kenapa ya kita mikirnya tuh, orang tua kita kok kayaknya nggak seneng banget sih ngelihat kita seneng gitu ya. Dikit-dikit dikomenin, dikit-dikit dicerewetin gitu ya. Padahal sebenarnya di balik kecerewetan orang tua rohani, sebenarnya ada rasa sayang gitu. Karena kerinduan orang tua apa sih kalau bukan ngelihat anak-anaknya itu hidup dalam kebenaran, ngelihat anak-anaknya itu bahagia, pengen anak-anaknya itu bisa lebih baik, jauh lebih baik dari orang tuanya, kan pasti itu ya doa orang tua ya. Maksudnya itu hal yang sangat basic gitu. Jadi kita yang masih punya orang tua atau masih punya orang tua rohani, ayo hargain gitu ya, ayo hormatin, ayo jangan dijauhin dan jangan dimusuhin gitu ya. Karena itu sebenarnya adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan loh sebenarnya gitu. Terlepas dari mungkin orang tua ataupun orang tua rohani kita punya kekurangan lah ya, punya mungkin punya hal-hal yang mungkin nggak sempurna gitu lah ya, bikin kita bisa kadang-kadang kecewa atau bisa bikin kita sedih kadang-kadang gitu ya. Tetapi percayalah bahwa ketika mereka ada di dunia ini itu adalah anugerah Tuhan gitu. Jadi dinikmatin lah ya anugerah Tuhan itu, mumpung masih ada yang cerewetin kita, itu artinya masih ada yang sayang sama kita kan gitu ya. Kalau orang udah nggak mau cerewet lagi itu kan dipertanyakan gitu, jangan-jangan udah nggak peduli nih sama kita gitu ya. Kan nggak enak banget gitu kalau kita nggak dipeduliin. Dan jangan sampai orang tua berpikir gini, udahlah kalau aku ngomong nanti ujung-ujungnya jadi ribut, mendingan aku nggak mau ngomong, sana Gih, nanti tunggu aja biar rasain akibatnya. Nah, kan nggak baru tahu. Kena batunya baru tahu itu kan nggak enak banget ya. Maksudnya gini, kita tuh sebenarnya punya life hack gitu ya, life hack. Kalau di di sosmed kita suka ngeliat 5 minutes craft gitu ya, atau gimana sih caranya nge-hack sesuatu dengan cara yang cepat. Nah sebenarnya di dalam hidup ini kita itu punya hack gitu ya. Ada orang tua rohani yang berpengalaman, yang kehidupannya udah lebih duluan dari kita, yang pengalamannya udah lebih duluan dari kita. Mereka pernah ngalamin struggle yang kita alami, mereka bisa overcome itu, dan mereka tahu nih kunci-kunci atau kiat-kiat supaya hidup kita bisa jauh lebih baik. Jadi kalau kita dengar mereka aja itu sebenarnya yang untung bukan mereka, karena hidup mereka tinggal bentar lagi ya. Bukan ngedoain ya. Cuma maksudnya ya kehidupan orang tua kan secara logika lah ya, secara alami secara alami itu kan ya udah lebih lanjut lah ya dari kita gitu ya. Udah jadi banyak makan udah asam banyak garamnya dunia, pengalamannya gitu. Sudah lebih banyak gitu. Jadi kalau mereka sudah mengalami hal itu, mereka boleh bagikan sama kita. Kenapa enggak sih gitu, kita mau memberi diri kita dengan rendah hati gitu ya untuk mendengar apa yang mereka sampaikan, karena percayalah tujuannya itu pasti untuk kebaikan gitu Ana. Termasuk dalam memilih pasangan hidup. Iya. Biasa sekali. Jadi jangan cuman
kelepek-kelepek melihat gantengnya aja. Ya, saya suka tersepona kalau lihat pria tampan. Ya. Berarti harus dipertimbangkan memang benar-benar ya. Ya, dilihat dulu lah ya, Ana ya. Karena gini, kalau mau milih mau milih pegawai aja itu tesnya banyak nih, seleksinya banyak ya. Ada tahap seleksi dokumen, dilihat dulu dokumennya lengkap apa enggak. Habis seleksi dokumen, terus dicek yang namanya ada interview gitu ya. Interview itu nanti dilihat gimana sikapnya pada saat interview. Habis interview, habis itu nanti ada lagi tes tertulis. Dilihat kemampuannya bagaimana secara tertulis gitu ya. Skill-skill apa yang dimiliki gitu secara tertulis. Habis itu praktek, dilihat di lapangan gimana, bener-bener nggak apa yang secara tertulis itu dia bisa tuangkan, pas di lapangan bener-bener nggak dia bisa menuangkan itu gitu ya. Habis gitu nanti ada final interview untuk menentukan apakah kira-kira posisi yang mau dia tempatin itu nanti memang yang terbaik gitu ya. Dan untuk ngomongin hal-hal lainnya gitu. Jadi ada banyak proses yang harus dilalui, itu cuman cari karyawan gitu ya. Nah, ini mau cari pasangan hidup gitu ya. Jadi ya minimal inilah proses penyaringannya harus kurang lebih sama lah ya dengan mencari karyawan. Atau lebih ketat lagi harusnya kan gitu. Tapi minimal sama. Nah, ini kita boro-boro sama dengan proses seleksi cari kerja gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pakai seleksi-seleksian, tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup semuanya. Siapa yang mau udah syukur. Iya, siapa yang lewat depan mata, ayo. Aduh, sayang banget lah. Hidup kita itu terlalu berharga untuk kita spend waktu dengan orang yang salah ya. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya, mati buat kita. Itu menunjukkan bukti cintanya yang luar biasa dan menunjukkan betapa berharganya hidup kita. Jadi sayang banget kalau kita nggak kenal siapa kita, betapa berharganya hidup kita, betapa Tuhan sayang sama kita. Dan sayang banget kalau kita mendiskon diri kita, apalagi udahlah nggak ada harganya gitu ya, diobral-obral gitu. Aduh, sayang banget lah. Oh iya, bahkan di obral pun kadang orang berpikir belum ada yang mau ngambil. Tidak. Enggak lah, nah, jadi pasti ada yang terbaik nantinya gitu. Tapi ya Bu, masalahnya kan kalau misalnya ada lawan jenis suka, terus kita terima aja. Terus kalau misalnya sampai menikah, terus ketahuan lebih lanjut setelah menikah ya, karena mungkin waktu ketemunya lebih intens kayak gitu ya. Tapi masalahnya kan Bu, kalau misalnya setelah menikah ketahuan nih, oh ternyata dia bukan yang terbaik gitu ya, salah pilih pasangan istilahnya. Nah, namanya manusia kan gak ada yang sempurna kan Bu, tapi nanti suatu saat ya kita berharap dia mungkin bisa berubah seperti itu. Bagaimana tuh Bu? Ya, sebenarnya sih gini ya, memang manusia itu bisa berubah dan kita tetap percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi, Tuhan bisa menolong gitu ya untuk melakukan pemulihan, perubahan di dalam keluarga. Kalau tadi yang saya banyak bicarakan itu proses seleksi fit and proper test itu sebelum menikah gitu ya. Tapi kalau Ana tadi bertanya, setelah di unboxing nih, ternyata wah, mengecewakan. Iya. Masalahnya nggak COD kan, nggak. Jadi mau nggak mau dia bukan COD, jadi kita nggak bisa balikin atau kita nggak bisa bilang kita nggak mau bayar gitu kan, atau kita mau pulangin aja lah ke orang tua, nggak bisa gitu pay ya. Letter juga ya, bayar belakang. Ya udah, yang namanya sudah memasuki gerbang pernikahan, itu artinya ya sudah gitu ya. Maksudnya ya itu satu-satunya ya kita hanya bisa mendoakan, melakukan yang terbaik, berespon dengan benar, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik dan benar, dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi untuk mengubahkan kehidupannya. Itu kalau sudah memasuki gerbang pernikahan. Jadi memang kasusnya berbeda dengan orang yang masih pacaran, dengan orang yang memang sudah menikah gitu ya. Kalau kita tahu salah pilih waktu masih pacaran, buru-buru deh ambil keputusan gitu ya, untuk
putus. enggak gitu ya. Iya, Tapi untuk kan jangan sedih, Bu, lanjutkan sakit gitu ya. hati. Nah, pilihan kamu lebih milih sakit hati sekarang atau kamu milih sekarang kamu baik-baik aja, begitu masukin gerbang pernikahan langsung Nangisnya keribo bertambah. semua. Dan mau nangis guling-guling, mau jungkir balik juga nggak bisa berubah keadaan kan gitu ya. Nah, tapi kalau memang kita sudah mengambil keputusan untuk menikah, mulai belajar percaya begini loh. Ketika kita menikah itu kan sebenarnya itu adalah sebuah komitmen ya. Komitmen janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga besar dan seluruh jemaat gitu ya, dan juga janji komitmen antara pasangan satu sama lain gitu ya. Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, percayalah ketika Tuhan sudah memberkati, kita bisa menaruh pengharapan kepada pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan itu gitu ya. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu tetap ada. Tetapi ya itu tadi, jangan bermain-main gitu ya. Jangan kita main-main api lah gitu. Kalau memang kita udah tahu dari waktu pacaran, jangan main-main api lah gitu. Memang benar Tuhan bisa mengubahkan, tapi kita harus kalau kita harus melalui kayak derayan air mata, kita harus melalui masa-masa yang struggle, masa-masa yang nggak enak, kan sayang ya, waktu terbuang, energi terbuang, belum lagi nanti kalau udah ada anak-anak terluka, kitanya pun terluka, orang tua terluka gitu ya. Jadi terlalu banyak terlalu banyak akibat yang mungkin harus kita tanggung, dan terlalu banyak hal yang harus kita lalui yang tidak menyenangkan. Nah, sementara hidup ini sebenarnya kan seharusnya kerinduan Tuhan bagi setiap kita itu kan, Tuhan pengen kita berkuasa, Tuhan pengen kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia, yang dahsyat untuk memasyurkan namanya gitu ya. Nah, kalau kita masih struggle ngurusin rumah tangga, nih gimana kemilau keindahan pengenalan akan Kristus bisa memancar melalui kehidupan kita dan keluarga kan gitu kan. Jadi terbatas gitu ya. Jadi kapasitas kita tidak bisa berkembang dengan maksimal, kan sayang gitu ya. Maksudnya bukan berarti Tuhan nggak bisa mengubahkan, Tuhan bisa mengubahkan. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan. Tetapi kayak jadi sayang kita harus melalui waktu yang terbuang, energi yang terbuang, segala sesuatu yang mungkin terbuang dengan tidak efektif gitu ya. Jadi ya alangkah baiknya kalau memang kita bisa pergunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan lah ya gitu. Nah, karena Tuhan rindu keluarga kita itu ada juga untuk memuliakan namanya gitu. Jadi kalau memang momennya masih pacaran, masih bisa berpisah gitu ya. Tapi kalau memang udah menikah, udah nggak boleh cerai gitu ya, Bu? Iya dong, iya. Jadi memang Tuhan itu memang menetapkan pernikahan itu kan memang satu kali sampai kematian yang memisahkan gitu. Kecuali kalau salah satu sudah nggak ada ya, salah satu sudah meninggal dunia, ya kalau mau menikah lagi nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekali seumur hidup gitu ya. Benar-benar biasa. Nah, tapi kan Bu, kalau misalnya ya ada wanita-wanita yang saya temui ya Bu, perempuan-perempuan yang saya temui di era modern zaman sekarang ini ya Bu ya. Banyak yang bermimpi nih wanita-wanita ini untuk mendapatkan pria-pria yang kaya gitu ya, yang punya jabatan, punya posisi sugar daddy lah ya istilahnya gitu. Bahkan bukan hanya perempuan saja nih, banyak pria-pria juga yang mendamba-dambakan wanita kaya gitu. Wanita memiliki karir kayak gitu kan. Kalau itu namanya apa? Sugar mommy. Kelebihan gula maminya. Montok. Nah, cuma masalahnya kan Bu, kita nggak tahu nih Bu, bener tulus nggak sih kalau misalnya seorang wanita menginginkan, oh saya mau mendambakan nih pria yang sugar daddy seperti itu, bener tulus atau hanya memanfaatkan? Gimana sih Bu supaya kita bisa nih membedakan ya mana orang yang benar-benar tulus mencintai kita atau memang hanya mau memanfaatkan atau hanya mau sesuatu dari kita?
hanya mau mengambil keuntungan lah gitu. dari kita ya. Sebenarnya sih gini ya, kitanya sendiri pun motivasi hatinya kan cuman kita dan Tuhan yang tahu ya. Jadi kalau kita juga model-model yang mau cari enaknya, model-model mau cari sugar daddy, abis itu kita tanya dia kira-kira tulus nggak ya mencintai kita. Nah, situ tulus nggak mencintai dia kan gitu ya. Jangan-jangan kitanya sendiri juga tulus mencintai duitnya, bukan mencintai orangnya gitu ya. Jadi maksud saya kita juga harus fair gitu ya dalam sebenarnya gini. Dalam kehidupan ini kan berlaku hukum tabur tuai ya anak ya. Jadi segala sesuatu yang kita tabur itu suatu saat kita akan menuainya gitu. Kalau kita nanam hal yang baik dalam hidup ini, ada saatnya kita akan menuai hal-hal yang baik juga dalam hidup ini gitu ya. Dan Tuhan itu kan mengajarkan kita untuk memang punya motivasi hati yang benar ya gitu ya. Jangan cuma dari casingnya doang supaya dilihat orang kita baik gitu ya, kita sempurna, tapi ternyata dalam hati cuman kita dan Tuhan yang tahu gitu kalau kita ternyata punya motivasi hati yang nggak benar gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk kita sendirilah yang mengkoreksi gitu ya motivasi kita seperti apa, karena ya itu segala sesuatunya Tuhan tahu gitu ya. Kita mau coba umpetin sepinter-pinternya kita ngumpetin gitu ya. Mungkin depan orang lain bisa ketipu, orang lain bisa nggak nyadar kalau kita itu sebenarnya motivasi hatinya nggak bener gitu, cuma mau manfaatin gitu. Tapi Tuhan tahu loh gitu. Makanya hidup kita ini terbuka, tulus-tulus aja, merdeka apa adanya gitu ya. Jadi dengan begitu saya sih sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dan sayang sama anak-anaknya ya. Jadi Tuhan itu pasti menyediakan yang terbaik, dan Tuhan juga akan menolong kita untuk kita bisa melihat siapa nih orang-orang yang benar-benar tulus nggak mencintai kita gitu, atau dia cuman ngedeketin kita karena memang ada apanya gitu ya, bukan apa adanya gitu. Nah, karena itu penting memang melibatkan Tuhan dalam kita memilih pasangan hidup, karena kita ini kan matanya terbatas, kita cuma bisa lihat apa yang mata kita kelihatan gitu ya, tetapi yang sampai tahu kedalaman hati seseorang itu kan Tuhan ya gitu. Jadi ya itu yang paling penting, bagian kita menjaga motivasi hati kita supaya motivasi hati kita tetap murni, tetap tulus gitu ya, dan kita belajar juga untuk mengandalkan, menyerahkan seluruhnya kehidupan kita itu kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu memang memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita gitu. Jadi ya bicara soal motivasi hati, kadang-kadang sekali lagi nggak bisa kelihatan, kita pun nggak bisa lihat motivasi hati orang seperti apa. Nah, tapi Tuhan bisa menolong kita, dan seringkali nggak cuman ya satu hal Tuhan menolong kita, hal yang lainnya lagi yang inilah sebabnya kenapa saya dari awal sudah sampaikan bahwa kalau mau memilih pasangan hidup itu jangan buru-buru, tenang dulu gitu, kenali dulu, karena waktu kita mengenal, seiring berjalannya waktu kita akan bisa melihat gitu loh, dia ini benar-benar tulus nggak gitu loh. Kalau memang dia nggak seneng sama kita, nggak tulus sama kita, ada udang di balik bakwan, itu tuh bisa kelihatan. Berapa lama tuh Bu kira-kira untuk proses pengenalan? Minimal lah ya, minimal kalau dari saya sih ya, minimal itu 6 bulan sampai 1 tahun lah. Gagal berarti saya nikah tahun ini Bu. Ini udah Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah 4 bulan lagi. Nggak jadi lagi. Awal tahun 2024 bisa menjadi awal yang terbaik kan. Amin semua. Amin, iya. Ya 6 bulan pun kadang-kadang terlalu singkat lah ya, 1 tahun lah. Nah, jadi mungkin tahun 2024 juga mungkin perlu dipertimbangkan. Desember bisa lah ya. Oh iya, masih bisa. Aduh, astaga. Lewat lagi tahun ini Bu. Tenang anak, yang paling penting itu pastikan itu yang terbaik, itu yang dari Tuhan, itu yang paling penting. Jadi ya gitulah ya, nanti buru-buru juga akhirnya nyesel pas udah di unboxing. Mendingan santai dulu gitu ya, sambil kita juga menikmati hidup gitu kan. Hidup itu kan juga nggak cuman melulu hanya soal pasangan hidup gitu loh. Sebenarnya banyak hal juga yang bisa kita kerjakan kok hari-hari ini gitu ya. Ya nanti pada waktunya Tuhan sudah mempercayakan yang terbaik.
pasti juga akan datang gitu ya. Dan sambil menunggu waktunya Tuhan, ya kita bisa perluas pergaulan, bisa banyak-banyak ketemu teman-teman gitu ya, kumpul di komunitas-komunitas yang positif, punya banyak kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, sehingga lingkup pergaulan kita juga semakin luas gitu. Jadi salah nggak sih Bu kalau misalnya kita menetapkan nih tipe-tipe pasangan kita tuh mau seperti apa? Atau memang kita harus, misalnya kalau ada orang suka, kita ya harus terima apa adanya, atau wajar nggak sih kita punya memiliki standar? Kalau menurut saya sih wajar lah ya gitu, karena kita kan mau bicara nanti mau masuk ke satu ini ya, tanggung jawab yang baru ya. Nanti ketika kita memasuki rumah tangga, itu kan nanti nggak cuman kita berdua aja, ada anak-anak yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena itu ya, kalau standar misalnya kita pengen punya orang yang sudah bekerja, bertanggung jawab, orang yang takut akan Tuhan. Saya rasa sih itu hal yang sangat wajar dan justru harus gitu ya. Jangan sampai pasrah-pasrah aja lah, siapa aja gitu. Jangan gitu juga gitu ya. Ya tentu kita harus punya standar gitu, karena orang yang bekerja saja, kalau dari saya, orang yang bekerja saja itu nggak cukup kalau dia nggak punya pandangan ke depan gitu ya. Kayak misalnya, ya udah, yang penting dia sekarang udah kerja gitu ya. Tapi dia punya pandangan nggak nih 5-10 tahun ke depan dia mau ngapain gitu ya. Bayangin kalau 5-10 tahun ke depan dia mikirnya, ya aku begini-begini aja gitu. Nah, sementara 5-10 tahun ke depan itu kehidupan bakalan lebih banyak tantangan. Anak-anak udah semakin besar, biaya pendidikan, biaya untuk makan dan lain-lain sebagainya itu akan terus meningkat gitu ya. Jadi pandangan hidup itu juga penting untuk kita lihat gitu. Jadi kalau menurut saya tentu dong kita harus punya kriteria untuk menentukan pasangan hidup gitu. Karena sekali lagi kita ini memang diciptakan, kita ini kan buatan Tuhan ya, kita kan God's masterpiece, kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan secara khusus, habis itu kita ditebus, dikasihi gitu ya, dan Tuhan menjadikan kita anak-anaknya gitu, milik kepunyaan yang begitu berharga di mata Tuhan. Jadi ya wajar gitu kalau kita punya standar tertentu untuk menentukan siapa yang nantinya akan bersama-sama mendampingi kehidupan kita. Jadi nggak asal-asalan juga gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Dita. Nilai-nilainya sangat bermanfaat nih buat saya pribadi dan pastinya nih buat sahabat curhat nih yang masih jomblo-jomblo, mungkin yang akan memilih pasangan-pasangan hidup ya, atau mungkin yang sudah menikah nih tapi ngerasa ini salah pilih pasangan nih gitu ya, tapi sudah dapat nilai-nilai. Tapi kalau misalnya masih memiliki pertanyaan-pertanyaan lain nih sahabat curhat, boleh langsung tanya aja di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam ya, atau mungkin nanti dibaca banyak orang malu, boleh WA ya. Untuk lebih pribadi ya, boleh WA ke 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya. Dan kami juga nih mengundang nih sahabat curhat bersama New Life, kalau misalnya mau ketemu narasumber atau mau ketemu tim sama MC-nya juga boleh. Mau ketemu MC ya. Ya. Atau mau ketemu tim yang lain ya. Begitu banyaknya tim curhat bersama New Life, mau ketemu boleh. Caranya tetap sama, hubungi aja di nomor yang sangat luar biasa. Nomornya 0819 081 7-nya 4 kali 1. Atau boleh nih gabung di komunitas New Life nih. Ada doa malam setiap hari Rabu, ada juga ibadah raya Minggu ya, setiap hari Minggu tentunya jam 9 pagi dan jam 5 sore. Tempatnya di Sentral Sukajadi, Blok B1, nomor 12B. Atau kalau misalnya bingung di mana alamatnya, hubungi aja lagi nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Iya. Dan pada hari ini Bu Dita, nggak terasa nih. Sebenarnya mau banyak pertanyaan tapi nanti rahasia aja lah Bu ya. Kalau ditonton banyak mau orang japri aja ya, japri aja. Tapi mungkin dengan
tema hati-hati dengan siapa kamu jatuh cinta. Ibu Dita mungkin ada tips-tips lain yang mau disampaikan nih buat sahabat curhat sebelum kita berpisah. Ya, yang terpenting itu bukan jatuh ke dalam cinta, ya. iya. Tapi bagaimana kita bisa bertahan di dalam cinta itu, bagaimana kita bisa memaintain cinta itu. Dan untuk bisa memaintain sebuah cinta, gitu ya, kita membutuhkan kasih sayang Tuhan. Karena itu dalam memilih pasangan hidup, jangan biarkan kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, jangan biarkan mata kita yang mengendalikan, gitu ya, dan membuat kita terjatuh, karena nggak enak jatuh ya. Jadi sebaiknya bangkit di dalam cinta, gitu ya. Biarlah cinta itu membuat kita bangkit dan bisa melihat tujuan Tuhan yang luar biasa, yang mulia di dalam kehidupan kita. Dan biarlah cinta itu tidak menjadi penghalang kita dalam kita boleh berlari-lari pada panggilan sorgawi. Tetapi cinta itu bisa membuat kita semakin bergelora, semakin berapi-api, semakin berkobar-kobar untuk melayani Raja di atas segala raja. Iya. Ternyata Bu, selama 37 tahun saya baru tahu jatuh cinta itu jatuh ke dalam cinta. Oh, pantas orang kalau udah jatuh ke dalam cinta ngerasa nggak berdaya, ngerasa lemah gitu. Oh iya, baru ngeh ternyata Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Dita buat waktunya, buat nilai-nilainya, buat semua yang diberikan untuk kami. Tuhan Yesus memberkati. Iya, God bless. Dan buat sahabat curhat bersama New Life, terima kasih ya karena telah menyaksikan siaran ini. Kami berharap buat sahabat curhat bersama New Life terus menyaksikan siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis. Dan jangan lupa ya jamnya jam 7 malam nah. Jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. Jangan lupa nih channel YouTube New Life Batamnya di subscribe, di like, di komen, dan di share nih ke banyak orang supaya ya orang lain juga boleh terberkati dengan nilai-nilai yang dibagikan. Benar banget. Sama loncengnya jangan lupa ditekan juga. Jadi setiap ada video-video terbaru dia berbunyi ya tring gitu. Di handphone kita ada bunyi notifikasinya seperti itu. Dan bisa sering-sering lihat mukanya Ana yang cantik itu. Yang cantik ini, narasumber kita lebih cantik. Temanya nanti kecantikan. Oh iya. Miss. Ya, oleh karena itu sahabat curhat bersama New Life, saksikan terus ya siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.